apa namanya? Ya, selamat sore yang baru bergabung. Semoga sudah bisa dengar suara saya ya. Oh, ini Jessica. Selamat sore. Ya, ya, oke. Nah, adik-adik, ini ya ada beberapa tugas yang mungkin sudah dikerjakan oleh adik-adik. Yang pertama adalah meringkas jurnal yang saya sudah sematkan di Google Classroom-nya. Jurnalnya ini sederhana saja ya. Intinya adalah tentang sejarah dan filsafat pendidikan IPA. Dan di sini bahwa pendidikan IPA itu tidak dinilai hanya sebagai teori saja, tapi juga pola pikir. Ya, jadi belajar IPA itu bukan belajar teori bakteri itu bagian-bagiannya apa saja, atau mungkin hukum fisika itu ada apa saja, tapi bagaimana adik-adik melakukan penelitian, penemuan, ya, berinquiry, bahkan adik-adik juga mungkin penemuannya bisa salah ya atau bisa gagal percobaannya. Nah, di situ itulah yang disebut dengan science. Jadi, sains itu bukan cuma ilmu IPA, biologi, fisika, kimia, astronominya saja, tapi di sini apa namanya? Dicantumkan bahwa filsafat pendidikan IPA atau filsafat IPA ini adalah memahami bagaimana cara berpikir ya, cara berpikir seorang saintis ya. Nah, di sini apa namanya dibilang bahwa kita mencari kebenaran. Nah, kebenaran filsafat ya, filsafat itu artinya filosofia ya, filos artinya kasih ya atau kesukaan, kalau sofia berarti kebijakan. Nah, kebijaksanaan, kearifan ya. Jadi dengan belajar filsafat dan sejarah IPA diharapkan adik-adik menyukai ya kebijaksanaan atau kearifan atau pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi bukan cuma menghafal atau tahu biologi atau tahu fisika atau tahu kimia atau bisa mengajar tentang tumbuhan, tentang hewan, tapi betul-betul adik-adik memahami ya. Ketika adik-adik apa namanya melakukan atau mempelajari IPA ini ya, ada 6 komponen yang terus akan dibawa ya. Sorry ya, Agustina. Oke. Yang pertama adalah selalu dalam pembelajaran IPA selalu ada masalah ya. Lalu yang kedua di sini ada attitude, metode, aktivitas, kesimpulan dan pengaruh. Nah, ketika adik-adik belajar atau mempelajari tentang pengetahuan apapun itu ya, terutama dalam hal ini sains, adik-adik akan bertanya ya, adik-adik akan bertanya kepada diri adik-adik sendiri ya, adik-adik sebagai manusia yang mencari pengetahuan. Apa sih yang saya mau ketahui? Bagaimana saya bisa tahu itu dan apa manfaat pengetahuan itu buat adik-adik sendiri ya. Jadi untuk mata kuliah sejarah dan filsafat pendidikan IPA itu bukan cuma adik-adik tahu sejarah siapa saja penemu-penemu yang membantu penemuan ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, bukan seperti itu ya adik-adik, tapi betul-betul adik-adik mempelajari ya. Apa yang saya mau cari tahu lebih lanjut ya. Kalau saya nggak tahu, saya harus gimana? Terus apa manfaatnya buat diri saya di masa yang akan datang sebagai calon guru, sebagai seorang individu ya. Nah, di sini filsafat sendiri adik-adik sudah dapat mata kuliahnya filsafat, filsafat pendidikan ada? Belum, Ibu. Belum, Oke, Ibu. Belum, oke. Ibu. Ya, Apliana? Ya, belum ya. Nah, di sini adik-adik mungkin tahu filsafat ya kalau orang mau jadi pastor gitu ya, baru kuliah filsafat. Nah, filsafat itu bukan sesuatu yang bersifat hanya teologi saja, tapi adik-adik atau kita semua sebagai calon sarjana ya atau sebagai akademisi atau sebagai ilmuwan gitu ya, kita juga perlu mengetahui apa yang kita tahu. Mengetahui apa yang kita tahu. Nah, di sini dibilang bahwa filsafat sendiri adalah ibu ya. Filsafat itu adalah ibu dari ilmu-ilmu pengetahuan yang lain ya. Contohnya matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, psikologi, sosiologi ya, dan bahkan ilmu pengetahuan yang lain itu dasarnya dari filsafat ya, dari pemikiran, dari pertanyaan-pertanyaan para ahli di zaman yang terdahulu. Nah,
Bu, sekarang apa manfaatnya ya kalau kita udah di tahun 2023, terus ngapain lagi kita belajar tentang sejarah dan filsafat? Kan semuanya udah ada di buku ya. Nah, sekarang adik-adik lihat sendiri ya, lihat sendiri anak-anak di kelas ya, gimana? Apakah mereka percaya aja apa yang dibilang sama gurunya? Langsung percaya? Oke, Bu Guru, saya akan lakukan gitu ya. Nah, anak-anak zaman sekarang pastinya kalau ibu gurunya bilang misalnya biji itu ada ada apa namanya? Dikotil dan monokotil. Pasti anak-anak akan langsung cari di Google. Apa itu dikotil, apa itu monokotil ya. Jadi anak-anak sekarang itu dia pasti akan mencari tahu dan adik-adik sebagai calon guru itu perlu memahami ya filsafat ini kenapa ada ilmu seperti ini ya. Dan memang sains atau IPA ini bukan cuma berbicara tentang teorinya saja, tapi bagaimana kita memahami hal yang sebenarnya terjadi. Fakta ya. Jadi kalau misalnya adik-adik apa namanya melihat ya melihat ini hoax-hoax atau mungkin sesuatu yang belum betul-betul terjadi itu tidak bisa dikatakan sebagai sains atau IPA karena dia belum terbukti. Nah, di sini dibilang bahwa kalau sains itu dia itu hal yang sebenarnya terjadi. Jadi adik-adik harus bisa buktikan di dunia nyata itu betul-betul terjadi. Makanya kenapa tuh ada ilmuwan-ilmuwan yang sampai setiap hari dia pergi ke laboratorium, dia cek betul-betul beberapa kali sampai terjadi apa namanya sampai ditemukan apa namanya pemecahan masalahnya atau mungkin errornya ada di mana ya. Nah, adik-adik sebagai calon guru IPA harus punya sense seperti itu. Kalau adik-adik belum tahu, harus cari tahu, terus cari tahu ya. Karena nantinya ketika adik-adik mengajar IPA, anak-anak juga akan terus mencari tahu, akan tanya terus ulang-ulang sama Bapak Ibu guru di sini. Ya, siap ditanya anak-anaknya? Siap ditanya? Atau anak Siap, Ibu. ya, atau Siap anak-anak dikasih, Bu. siap, oke. Siap, Ya, Ibu. nah di sini dibilang bahwa filsafat itu seperti rantai, dia itu menggabungkan atau mengikat ya pengertian, strategi dan juga taktik dari pengetahuan alam. Nah, di sini ada dibilang bahwa pengetahuan alam itu apa namanya membantu kita untuk memahami apa yang terjadi di dunia ya. Dan di sini dibilang bahwa ilmu-ilmu alam secara mendasar dan struktural diarahkan pada pengetahuan teknis ya, bagaimana kita memahami IPA itu sebagai hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Nah, di sini ada juga karakter ilmu alam. Kalau ilmu alam itu biasanya kita bisa merasakan, mendengar dan juga memegangnya langsung. Tapi ada juga yang sangat kecil ya ini ya, yang sangat kecil sampai kita tidak bisa lihat lagi. Contohnya elektron. Siapa yang bisa lihat elektron di sini? Ada yang bisa lihat elektron di sini? Tidak ada, Ibu. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Ada. Nah, oke. Nah, makanya ilmu pengetahuan di sini sangat apa ya, sangat berperan dalam kehidupan manusia. Bagaimana kita ya di sini dibilang ya, menunjukkan gejala-gejala yang ada terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan akhirnya dari zaman dulu ya sampai ke sekarang, akhirnya ilmu-ilmu itu dikelompokkan nih sama para ahli menjadi ilmu matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Nah, memang IPA itu dia tidak hanya berbicara tentang fisika, kimia, biologi, tapi juga ada tentang astronomi, dan diantaranya ada berkaitan juga dengan matematika, dan bahkan kalau sekarang itu dikaitkan dengan juga ilmu sosial, karena pastinya interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita itu juga mempengaruhi kehidupan kita. Nah, di sini kita yang kita tahu ya IPA itu yaitu fisika, kimia, biologi. Nah, sekarang apa itu kimia, apa itu fisika, dan apa itu biologi, adik-adik nanti bisa eksplorasi ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang, bagaimana sih ceritanya kok orang zaman dulu bisa berpikir tentang mempelajari hewan gitu ya, kok orang bisa mempelajari apa namanya larutan-larutan, ngapain orang-orang zaman dulu tuh kok kurang kerjaan apa gimana gitu ya. Nah, adik-adik nanti akan mencari tahu ya bagaimana mereka melakukan percobaan-percobaan di masa yang terdahulu dan akhirnya bermanfaat di masa yang
sekarang ya. Nah, adik-adik di sini juga kita di filsafat pendidikan IPA tidak hanya berbicara soal masa lalu ya, tapi juga tentang masa sekarang yang ada di lingkungan adik-adik ya. Nah, kehidupan sehari-harinya adik-adik di Sumba pastinya berbeda dengan daerah lainnya. Maka dari itu penemuan ilmu pengetahuan di Sumba itu seharusnya juga bergerak dari adik-adik ya. Nah, makanya adik-adik di Sumba itu belajar tentang etnoscience. Saya tahu itu ya, ada mata kuliahnya. Nah, contohnya di sini dibilang bahwa ada ilmu-ilmu turunan-turunannya lain nih dari biologi, ada namanya etnobiologi. Nah, itu kan baru ya. Mungkin zaman dulu kita sekolah nggak ada etnobiologi. Nah, adik-adik zaman sekarang kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan apa namanya ilmu pengetahuan alam yang mungkin menjadi kakaknya gitu ya. Nah, di sini adik-adik juga belajar bahwa kita di Indonesia itu sangat beragam, mau keadaan alamnya, orang-orangnya, dan juga interaksi kita dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Contohnya pastinya adik-adik yang dari WJW angkat tangan, ada yang dari WJW? Ada Ibu. Oke, ada yang dari Kodi di sini? Ada Ibu. Ada Oke, Ibu. ya. Nah, pastinya lingkungan di sana di WJW dan di Kodi berbeda. Tumbuhan atau makanan adik-adik sehari-hari kemungkinan juga bisa berbeda ya. Mungkin yang satu tidak suka minum kopi, mungkin yang setiap hari, yang satu di WJW setiap hari sudah minum kopi memang gitu ya. Nah, adik-adik di situ akhirnya ya kajian atau mungkin pembelajaran tentang IPA itu pasti akan juga berbeda ya. Dan nantinya peran adik-adik sebagai calon guru untuk memahami, untuk mengattract anak-anak, menarik perhatian anak-anak. Oh, berarti nanti kalau saya besar, saya bukan cuma belajar biologi atau fisika atau kimia. Mungkin saya bisa mendalami bagaimana misalnya kehidupan apa namanya kehidupan kehidupan spesies asli spesies jagung asli ya di Kodi atau di Wejewa. Nah, itu mungkin akan berbeda satu sama lain. Dan itu yang mengakibatkan ilmu pengetahuan alam itu akan berkembang ya, bukan cuma wah yang ada di buku dia sudah jagung itu hanya ada satu ya, tidak seperti itu ya, tapi adik-adik bisa melihat bahwa kearifan lokal itu juga akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu sangat penting perannya adik-adik sebagai guru IPA, bagaimana memajukan Sumba dengan penelitian, dengan pembelajarannya adik-adik di dalam kelas ya. Nah, di sini dibilang bahwa ada juga di Korea bikin buku tentang makanan tradisional di Korea dan lain-lain. Nah, adik-adik juga bisa seperti itu mempelajari IPA, mempelajari kimia tidak hanya dengan yang ada di buku. Mungkin adik-adik bisa mempelajari kimia melalui pewarna-pewarna dalam misalnya kain Sumba ya, atau mungkin jamu-jamu yang ada di daerahnya adik-adik masing-masing. Nah, dari situ adik-adik nanti bisa juga mengembangkan potensi iptek atau ilmu pengetahuan, teknologi dan juga teknologi yang ada di sekitarnya adik-adik. Meskipun mungkin masih sangat sederhana ya, menenun itu dia tidak pakai mesin seperti membuat baju kaos di kota, di pabrik gitu. Tapi itu juga sebuah teknologi yang adik-adik bisa pelajari dan banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk mempelajarinya ya. Jadi adik-adik juga harus bangga terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di sekitarnya adik-adik ya. Nah, saya senang bahwa adik-adik di sini sudah bisa menyampaikan pendapatnya adik-adik ya, bagaimana adik-adik sebagai seorang calon guru harus mempelajari sejarah dan filsafat pendidikan IPA ya. Nah, di sini adik-adik sudah bilang nih, oh karena saya nanti akan mengajar, maka saya harus lebih kritis ya dan juga bersikap ilmiah ya gitu. Bukan cuma percaya sama hoax aja dan lain-lain. Nah, ini ada juga yang sudah mengetikkan rangkumannya. Ini adik-adik ada juga nih Jessica Yewang. Mana Jessica? Tadi saya sudah lihat Jessica sudah masuk. Ada Jessica? Halo Jessica. Oh, Jessica tidak terhubung. Halo Jessica.
Mungkin jaringan, Ibu. Oke, ya. Oke, ini ya, Jessica dia bilang bahwa apa namanya dengan mempelajari filsafat pendidikan IPA, maka dia akan memahami ya apa tujuan dia untuk menjadi seorang pendidik IPA dan nantinya akan semakin kritis lagi sebagai seorang peneliti ya. Apakah Jessica mau jadi peneliti sejarah? Ya, nah nantinya diharapkan juga sebagai pembelajar atau sebagai pengajar nantinya adik-adik juga bisa memahami ya kenapa zaman dulu misalnya apa namanya bisa terjadi toilet duduk ya apakah itu berpengaruh kepada misalnya tubuh manusia dan lain-lain. Nah, adik-adik juga bisa mempelajari itu bukan hanya dari apa yang sudah ada sekarang tapi juga memahami konteks di masa yang lalu ya. Nah, oke. Terima kasih adik-adik untuk yang sudah mengumpulkan tugasnya. Nanti saya akan komentari dan saya akan apa namanya berikan nilai untuk perkuliahan kita. Ini ya, ada juga dari yang IPA, ada yang sudah mengumpulkan juga IPA A, ya. Tadi ada IPA B. Sini saya kasih contoh. Ini ada Angela Gunu. Ada Angela Gunu? Halo, Angela Gunu. Halo, Ibu. Hai, oke. Nah ini ya, saya kasih tunjuk tugasnya Angela, kelihatan di layar? Kelihatan. Oke, Kelihatan, Ibu. ya ini apa namanya rangkuman dari Angela dan di sini ini mah jangan kalau ngerangkum jangan banyak-banyak ya, karena namanya rangkuman jadi harus ringkas ya. Nah, ini mengapa sebagai calon guru saya harus belajar sejarah dan filsafat IPA. Di sini apa namanya dari Angela menyampaikan bahwa dia harus memahami apa yang terjadi di masa lampau sehingga bisa menambah informasi dan pengetahuan akan peristiwa tersebut ketika nantinya mengajar di dalam kelas ya. Nah, ini ada juga membantu untuk memahami identitas. Identitas ini dalam artian identitas ilmu apa yang adik-adik pelajari ya. Terus bagaimana adik-adik sebagai calon guru IPA juga memperluas wawasannya adik-adik ya. Dan juga adik-adik juga membantu membangun ya, membantu membangun critical thinking-nya atau panduan teoritisnya untuk memahami lebih dalam lagi tentang IPA ya. Oke, jadi adik-adik bukan mengajar sembarang mengajar saja, tapi adik-adik betul-betul memahami apa yang adik-adik ajar ya. Tadi saya juga sempat lihat-lihat ya sedikit bahwa memang pendidikan IPA, sejarah dan filsafat sains ya atau IPA itu dipelajari di kampus-kampus lain bahkan menjadi satu bidang studi. Ya, menarik sekali ya bahwa ini di kampus lain ya itu jadi satu bidang studi atau satu jurusan. Jadi adik-adik selama 4 tahun akan belajar sejarah dan filsafat pendidikan IPA dan kampus-kampus yang mengajarkan tentang sejarah dan filsafat pendidikan IPA bukan di kampus-kampus biasa loh, di kampus-kampus di Amerika, di Sydney, Australia, di Melbourne, Australia, bahkan di Inggris, di University College London juga mempelajari tentang sejarah dan filsafat pendidikan IPA sebagai kuliah S1. Ya, jadi bayangin adik-adik selama 3 tahun, 4 tahun kuliah akan belajar tentang sejarah dan filsafat pendidikan IPA. Ya, itu akan sangat menarik sekali. Dan harapannya selama perkuliahan kita 1 semester ini adik-adik bisa belajar banyak hal ya. Jadi seperti yang adik-adik tahu untuk kuliah kita selama 1 tahun atau 1 semester ya, itu ada 16 pertemuan. Biasanya itu kita 12 sesinya itu adalah apa namanya kontennya ya atau 14 sesi 12 sampai 14 sesi itu adalah kontennya. Nah, jadi saya bagi ini dalam 6 pertemuan besar ya. Ini masih dalam bahasa Inggris, nanti akan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah apa pentingnya sains dan juga tentang sejarah sains itu sendiri dan filsafat sains. Adik-adik sudah baca jurnal 1-2 jurnal tentang hal itu, jadi saya akan langsung masuk ke konten-kontennya aja.
Terus yang kedua itu adalah tentang periode sains dan juga bagaimana metode sains itu sendiri ya itu dibangun dari zaman Aristoteles ya Aristoteles sampai nantinya ke Galilei sampai ke Newton ya dan bahkan sampai ke Karl Popper gitu. Jadi nanti adik-adik akan mengenal ya si bapak-bapak IPA ini dan nantinya adik-adik akan mempelajari apa sih yang mereka dulu kemukakan tentang pembelajaran IPA atau mungkin IPA itu sendiri, sains itu sendiri ya. Terus berikutnya juga bahwa dalam berpikir atau berfilsafat tentang sains itu adik-adik akan belajar akan belajar 5 hal ya. Yang pertama adalah sebab akibat ya. Jadi kalau misalnya saya tumpahkan ini akan terjadi ini. Nah, itu. Terus yang kedua adalah induksi. Bagaimana kita punya punya satu pemikiran dan kita kembangkan menjadi pemikiran-pemikiran yang lebih besar lagi. Itu kebalikannya dari deduksi. Kalau deduksi itu kan kita belajar banyak hal terus kita simpulin. Nah, kalau di IPA itu biasanya kita itu menginduksi. Jadi kita punya ide. Oh, bagaimana kalau misalnya kita bikin tenun tapi dari misalnya akar tumbuhan ya, misalnya seperti itu. Nah, nanti dari situ adik-adik akan berpikir, oh bagaimana cara saya buat alat tenunnya, bagaimana cara saya membuat pewarnanya dan lain-lain. Nah, itu pola pikir saintis ya. Yang ketiga adalah hukum saintifik. Yang keempat adalah permasalahan mind and body. Jadi akal dan juga tubuh kita itu bagaimana cara mengintegrasikannya ya. Dan yang kelima adalah bagaimana pengetahuan saintifik itu berkembang dari masa ke masa. Oke. Nah, terus ada enam topik debat ya yang akan dibahas setelah UTS nanti. Jadi sampai sebelum UTS ini kalau nggak salah di tanggal minggu kedua April kita akan bahas semua ini dan nantinya setelah UTS kita akan berdebat nih. Apakah semua ilmu sains itu benar atau kita bisa terima? Ya, contohnya adik-adik tahu ya, misalnya bayi tabung. Tidak semua orang bisa menerima bayi tabung. Nah, bagaimana kita bisa mendebatnya secara saintifik? Nah, nanti adik-adik akan mempelajarinya. Yang kedua adalah sains dan nilai-nilai pada manusia ya. Kadang-kadang nilai kita tidak sejalan sama ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kita perlu pelajari lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu kan dulu dikembangkan di negara barat ya. Bagaimana itu bisa berdampak untuk kita di negara Asia. Mungkin negara-negara di Asia juga punya pemikiran-pemikiran saintifik atau penemuan-penemuan yang berbeda daripada yang di barat. Bagaimana kita bisa mendebat atau mungkin kita bisa mengkontraskannya. Lalu yang keempat itu adalah cybernetics dan juga human mind. Itu bagaimana kita memahami apa yang ada di dalam pemikiran kita atau ada yang di otak kita ya. Lalu yang kelima adalah information technology and vision of global village. Jadi dengan adanya informasi teknologi, adik-adik sekarang ada di Sumba, bisa belajar sama saya yang ada di Jakarta. Nah, bagaimana teknologi atau informasi ini bisa mengembangkan daerah adik-adik di tempat adik-adik itu sendiri ya. Apakah mungkin ada teknologi-teknologi yang lain yang bisa membantu adik-adik untuk berkembang lebih baik? Dan yang keenam, bagaimana sains itu berikatan erat dengan lingkungan, karena pastinya penemuan sains contohnya ya, dengan adanya pabrik itu bagus karena kenapa? Kita bisa bikin banyak hal dengan waktu yang cepat pakai mesin aja, tapi otomatis di waktu bersamaan mesin itu bisa mengakibatkan polusi udara ya. Terus akibatnya juga bumi tambah panas karena adanya pembuangan gas CO ya. Dan di situ akhirnya nantinya pemanasan global dan akhirnya perubahan iklim terjadi dan kehidupan di bumi itu bisa terancam ya. Nah, itu perdebatan-perdebatan yang akan kita diskusikan selama sesi kita di dalam satu semester ini ya. Oke. Nah, tadi
Oke, tadi saya juga sudah sampaikan untuk penilaiannya itu saya bagi rata ya, tugas itu sama nilainya dengan UTS, UAS, dan kehadiran. Jadi keempat komponen ini semuanya penting. Jadi nggak bisa adik-adik cuma datang kuliah tapi nggak ngerjain tugas, atau adik-adik ngerjain soal UTS tapi nggak ngerjain UAS, dan seterusnya ya. Jadi adik-adik saya harapkan selama 1 semester ini adik-adik bisa mengikuti perkuliahan, mengumpulkan tugas-tugasnya, dan juga berproses dalam UTS dan UAS-nya ya, gitu. Oke, nah ini untuk apa namanya, perkuliahan kita, dan ini di sini saya ada beberapa hal yang mungkin apa ya, kesimpulan dari apa yang adik-adik sudah kerjakan. Tadi saya ada highlight beberapa teman-teman punya tugas ya. Saya harapkan itu juga menjadi inspirasi buat adik-adik yang lain yang mungkin masih belum mengumpulkan tugas untuk bisa segera mengumpulkan tugasnya. Dan kenapa? Karena di mata kuliah ini itu akan sangat membantu adik-adik ya dalam hal membedakan hal-hal yang saintifik dan non-saintifik. Dan akhirnya nanti adik-adik juga bisa mempelajari filsafat, sosiologi, sejarah, bukan hanya dari satu sisi apa yang ada di buku, tapi adik-adik betul-betul mempertanyakan, apakah dulu ini benar-benar terjadi? Apakah ini masih relevan dengan kehidupan kita sekarang? Ya, dan adik-adik harapannya adalah bisa menganalisis nantinya, juga bisa berargumen dari literatur-literatur yang dibagikan selama perkuliahan. Akhirnya adik-adik punya argumen, ya, adik-adik punya ide, adik-adik punya pertanyaan, itu bisa tersampaikan semua, dan adik-adik nantinya bisa menstimulus nih anak-anak yang ada di sekolahnya adik-adik ketika menjadi guru juga, bukan cuma belajar IPA dari apa yang ada di buku, tapi bertanya dan juga mencari tahu lebih lanjut. Oke? Dan diharapkan juga adik-adik bisa mengembangkan keterampilan komunikasi, ya, baik itu tertulis, baik itu secara berbicara, dan juga adik-adik juga belajar untuk membaca, ya. Saya tahu mungkin nggak banyak dari kita yang suka membaca, ya, tapi saya harapkan selama perkuliahan saya akan kasih banyak sekali buku, jurnal yang adik-adik perlu baca. Harapannya adik-adik bisa mempelajarinya selama perkuliahan kita dan mengkritisinya, ya. Apakah buku ini cocok, apakah buku ini benar, apakah buku ini salah, dan lain-lain. Ya, begitu. Ya, jangan iyo-iyo saja ya. Harus punya penelitian. Oke, ya. Nah, tadi adik-adik juga sudah menyampaikan di tugasnya adik-adik, jadi saya langsung simpulkan saja bahwa sejarah dan filsafat sains ini akan membantu adik-adik untuk memahami apa yang terjadi di masa lalu, bagaimana IPA itu ditemukan, ilmu pengetahuan, alat-alat, ya, apa yang ada di buku adik-adik, buku IPA. Ada yang punya buku IPA sekarang, buku pelajaran IPA yang dipakai di sekolah dulu? Ada yang punya? Ada Ibu. Tunjuk, ada? Ada Ibu. Ya, ya. Nah, apakah isi dari buku itu benar? Ya. Nah, adik-adik akan mengkritisinya dan mencari tahu, ya. Mungkin benar, pasti benar ya. Kalau nggak jadi buku gitu ya. Tapi di sini adik-adik akan dilatih critical thinking-nya, memecahkan masalah, berdebat ya, dan bagaimana nanti adik-adik itu bisa menggunakan skill-skill itu di masa yang akan datang ketika menjadi guru ya. Nah, dan di sini adik-adik juga akan belajar bagaimana logika, ya, konsep, ethics, ya, itu akan bertentangan, ya, akan bertentangan. Contohnya tadi yang saya bilang tentang bayi tabung, kalau di gereja Katolik itu salah, ya, nggak boleh kita itu berproses dengan bayi tabung. Tapi di ilmu pengetahuan dan juga di dunia sekarang itu umum, ya. Contohnya operasi plastik, ya, itu yang suka Blackpink ya, atau mungkin yang suka nonton film Korea. Di mana artis Korea yang nggak dioperasi plastik ya? Nah, itu ilmu pengetahuan loh, bagaimana manusia bisa mengubah wajahnya orang lain. Tapi apakah itu benar? Ardiana mau operasi plastik? Ya, ya. Kan bingung nanti ya, mama bapak nanti bingung ini. Kenapa ini sapung anak muka berubah ya? Nah, itu dalam ilmu sosial atau mungkin dalam keimanan kita itu tidak bisa terjadi.
tidak boleh ya. Nah, itu. Tapi secara saintifik kita itu bisa membuktikan bahwa itu saintifik ya, atau secara ilmiah itu terjadi. Begitu ya adik-adik. Nah, ini beberapa konten-konten yang mungkin nanti juga akan saya highlight bagaimana dulu juga zaman dulu, misalnya penemu-penemu itu tidak semuanya itu langsung menemukan dan juga sukses. Bagaimana mereka bisa berproses dari masa ke masa, ya. Nah, ini ada beberapa nama penemu-penemu yang adik-adik sudah pelajari di di jurnal yang sebelumnya, dan saya harapkan nantinya adik-adik bisa eksplorasi lagi dari jurnal yang berikutnya, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan post tugasnya ya di Google Classroom-nya. Jadi pastikan nanti adik-adik bisa melihat di Google Classroom-nya tugasnya hari ini ya. Oke, nah terima kasih untuk adik-adik yang tadi sudah absen ya. Saya senang sekali ada 40 orang yang hari ini hadir. Mungkin saya bisa minta untuk nyalakan kameranya dan saya akan ambil fotonya untuk perkuliahan kita hari ini. Baik, Ibu. Ya. Oke, nah nanti adik-adik jika ada pertanyaan boleh langsung mengetikkan di kolom chat atau mungkin di WhatsApp-nya ya. Jangan sungkan untuk bertanya karena adik-adik adalah calon guru jadi harus mau nanya ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, kita ke halaman 2 ya. Justina Ngongo, Anita Holo, Dedi Rangu, Stefania Dangga 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya untuk yang sudah hadir hari ini dan juga yang sudah absen. Saya sudah catat semuanya, sesudah direkam. Kiranya nanti kita bisa bertemu lagi di hari Kamis ya untuk sesi psikologi. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama Ibu.